Suara Nomor 322 tentang dan sama-sama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang namanya tersebut nomor urut 1 sampai dengan 20 dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat ketentuan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperti ini. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 September pangkat baru pernah terhitung mulai tanggal 5 Februari 2002. Kesatuan Bintara Batalion Infanteri Lintas Udara 330 Kota. Nomor urut 2 3100400820878. Pangkat lama Prada, pangkat baru 100 terhitung mulai tanggal 5 Februari 2002. Manajerial Kopassus, para Irjenat, para asisten, Gubernur Provinsi Nalu Aceh Darussalam apa yang mewakili serta genap anggota Muftida yang saya hormati, para pemuka masyarakat. Sekian lamanya juga masyarakat Aceh harus hidup dalam suasana kedaruratan akibat dari kondisi keamanan yang terus terganggu. Korban setiap hari berjatuhan, kehidupan sehari-hari yang mencekam, serta juga pembangunan yang tidak kunjung dapat berjalan. Dan yang paling mengenaskan adalah bahwa anak-anak yang seharusnya hidup dalam keceriaan harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka kehilangan ayahnya, mungkin ibunya, bahkan mungkin kedua-duanya. Demikian juga termasuk dengan terganggunya proses pendidikan anak-anak ini yang ini akan berdampak pada masa depan mereka. Kiranya hal seperti ini seharusnya dapat segera kita akhiri. Saya percaya bahwa tidak satupun juga di antara kita yang tidak berdosa. Segera berfungsi membantu masyarakat Aceh agar dapat segera keluar dari kondisi ketidaknyamanan yang berkembang, segera menyudahi cara-cara kekerasan, menyudahi cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Prajurit ikan dan muda ini
untuk menggunakan senjatanya. Semoga korban yang telah banyak berjatuhan tidak lagi harus mendapat Kodam Sekarang Muda ini, sehingga betul-betul berguna bagi korban dari setiap prajurit Kodam Sekarang Muda, agar mereka memiliki rasa percaya diri dan tanggung jawab yang besar atas tugas. Mendapat kenaikan pangkat luar biasa. Kalian telah mampu memberikan. Lanjutkan acara tambahan penyerahan bantuan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat kepada prajurit. Perwakilan tampil ke depan. Siap. Siap. Yang tidak sedang bertugas kepada rekan-rekannya yang sedang bertugas di Aceh, ini bantuan itu dapat meringankan dari tugas yang akan kalian emban, dan mereka semua berharap bahwa kalian dapat melakukan tugas itu sebaik-baiknya. Dengan demikian kalian nanti yang bertugas betul-betul memberikan yang terbaik yang bisa kalian berikan kepada rekan-rekan Aceh. Dan untuk kepentingan masyarakat Aceh itu juga, maka kelihatannya kesimpulannya adalah dengan pembentukan Kodam ini menjadi salah satu upaya yang terbaik yang bisa dilakukan oleh TNI, agar dengan demikian mampu membantu rakyat Aceh untuk keluar dari situasi yang saya sebutkan tadi, kekerasan yang sebetulnya itu tidak perlu harus terjadi di wilayah ini. Dan kemudian dengan keberadaan Kodam ini, kalau memang masalah kekerasan itu dapat segera terselesaikan, maka mereka juga diharapkan bisa memberikan bantuan dalam rangka turut membangun daerah Aceh ini. Gitu. Pak Kasat, sudah menjamin dengan kehadiran Kodam ini, sudah menjamin penyelesaian kasus Aceh? Memang jaminan tidak bisa saya berikan, karena yang bisa memberikan jaminan tentu yang Maha Kuasa ya. Tetapi inilah suatu upaya untuk dapat segera membantu masyarakat Aceh keluar dari permasalahan yang ada, khususnya masalah-masalah kekerasan yang terjadi. Ya, ada target Pak, sama Pangdam ada target Pak? Pertama apa Pak? Apa itu? Sama Pangdam. Pertama untuk pembentukan Kodam apa untuk bagi rakyat Aceh? Iya, yang pertama tentu mereka harus mampu bekerja sama dengan semua pihak di kalangan masyarakat Aceh untuk bersama-sama menyadarkan semua kalangan agar segera menyudahi langkah-langkah kekerasan yang selama ini dilakukan oleh sekelompok rakyat Aceh yang mengatasnamakan rakyat Aceh. Gitu. Ya, untuk Pangdam sendiri Pak ada target Dengan Pak? adanya Kodam Pak. Ya targetnya itu tadi. Dengan adanya Pak, Kodam. kalau dan terus berkeras gimana Pak? Apa akan di ini Pak? Tindakan tegas menghadapi di sini Pak? Saya mau ke dalam dulu, karena selama ini saya melihat dan melakukan pengawasan kendali terhadap satuan-satuan yang memang operasional. Sedangkan satuan organik itu perlu juga saya lihat permasalahan-permasalahan di dalam, karena dia sekian tahun berhadapan dengan situasi seperti ini. Tentu saya coba supaya mereka jangan jenuh dan jangan overacting terhadap situasi ini, hingga penyatuan satu pandang dari yang luar dan yang telah lama tinggal di sini bisa menyesuaikan apa yang diharapkan oleh Kasat tadi. Saat operasi kemarin, prediksi Bapak 2 tahun lagi Aceh bisa selesai dengan operasi kemarin. Nah, Betul. dengan ada Kodam ini Betul. Saya kira tidak ada berubah. Kalaupun ini ada Kodam, tetap ada operasi, karena Kodam itu sebagai Koops TNI yang melanjutkan sampai memang permasalahan ini tuntas ya, permasalahan perlawanan. Di samping kita ada upaya-upaya untuk dialog. Dialog. Kemudian prediksi saya 2 tahun, 3 tahun waktu itu, sekarang sudah hampir setahun. Tentu tidak akan berubah, karena tidak mungkin situasi yang sudah terbentuk lama seperti itu kita dalam waktu singkat harus kita bangun. Mungkin kekuatan bersenjatanya bisa selesai, tetapi motivasi semangat masyarakat juga harus kita bangun, infrastruktur juga harus kita bangun. Oh tidak, strukturnya sudah baku. Kemudian kekuatan yang ada sini tetap tidak ada penambahan, ya sama dengan kekuatan yang kemarin. Mungkin karena tambahan kecil ya, hanya ratusan orang, karena dilengkapi organisasi Kodam itu yang dilengkapi oleh struktur-struktur badan pelaksana. Jadi operasi patroli di wilayah tetap
Oh tetap saja, tetap. Perlakuan tetap sama ya. Iya tetap. Kita usahakan pendekatan agar mampu menarik saudara-saudara kita yang masih berseberangan sehingga apa yang diinginkan saat tadi bisa terwujud. Kita coba menghindari banyak. Langkah represif tetap berarti ofensif tetap. Ya, saya upayakan langkah ke depan itu adalah langkah persuasif ya. Persuasif. Ke dalam langkah saya yang pertama untuk ke dalam dulu seperti tadi saya katakan ya, melakukan pembinaan ke dalam. Jadi langkah pertama yang akan dilakukan Kodam apa Pak? Saya akan melakukan pembinaan ke dalam dulu. Ya, dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan dialog ya. Saya coba kontak kalau mau kita ajak ya, kita ajak bersama-sama untuk membangun Aceh ini. Menurut pandangan TNI Pak dengan tewasnya Abdul Razaki bagaimana kekuatan Gamba? Oh tetap tidak ada pengaruh. Mereka juga punya pengganti kan. Punya sama dengan kita lah. Kan tidak akan berpengaruh pada Kodal. Hanya kita minta itu contoh bahwa kita harapkan yang lain mau untuk bersama-sama saya lah dengan Kodam ini untuk membangun Aceh. Dengan dipilih Bapak sebagai Pangdam, apa ada target khusus Pak yang dibuat Kasat Pak? Oh enggak ada. Itu tadi kan dengar jelas bahwa Kasat mengendaki tidak, kalau bisa tidak akan ada korban lagi. Kan tadi dijelaskan oleh Kasat. Saya akan coba jembatani itu untuk melaksanakan keinginan pimpinan saya. Pak, berapa anggota kita yang pada Apanya? Di mana? Oh, sementara belum ada permintaan ya. Belum ada. Jadi yang korem dulu 2 korem ya itu ya anggotanya. Yang lain-lain belum. 2 korem. Oh, saya enggak tahu. Belum tahu. Ya biasa aja. Biasa aja. Enggak ada yang luar biasa.